Yin dan yang selalu bertambah seiring waktu dan diwariskan pada keturunan. Setiap orang punya ekskavator otomatis dalam menggali yin dan di saat yang sama menumpuk hasil galian itu ke gundukan yang. Ekskavator ini bergerak otomatis 24 jam sehari, 365 hari setahun tanpa henti. Tepatnya tanpa bisa dihentikan. Perihal yang bisa kita kendalikan adalah 1. Besarnya kerukan yin dan tumpukan yang sekali angkut. Tergantung dari kapasitas, kapabilitas, serta tumpukan karma diri kita sendiri. Fokus aksi dan posisi diri kita dalam memilih untuk berada di lubang yin atau diri kita berada di atas gundukan yang. Orang yang sadar bahwa setiap hari gundukan yang-nya semakin meningkat. Semakin aman, semakin nyaman, semakin bahagia, semakin tentram, semakin berkuasa hidupnya, semakin besar kenikmatannya yang ia rasakan seiring berjalannya waktu. Yang meningkat bila kita banyak beramal baik, bermanfaat untuk banyak orang dan agama, beribadah, bekerja keras, disiplin, berpikir solutif, dan beraksi nyata, serta pandai bersyukur. Yang akan menurun dan memasuki mode yin bila kita mulai sombong. Yang akan menurun dan memasuki mode yin bila kita mulai pamer, mulai membanggakan diri, berfoya-foya, berlebihan, meremehkan orang atau sesuatu, tergesa-gesa, bermalas-malasan, dan melakukan dosa yang dibalut kenikmatan secara sengaja, padahal tahu bahwa itu perbuatan tercela. Orang yin sadar bahwa setiap hari lubang yin-nya semakin dalam. Ia semakin sengsara, tiap hari ia semakin merasa menderita, sakit-sakitan, baik mentalnya ataupun fisiknya, dan terpuruk hidupnya. Semakin banyak misuh-misuh, berkeluh kesah, memilih-milih yang paling gampang dan tutup mata terhadap tanggung jawab yang sulit, menyebar fitnah, memposisikan diri sebagai korban, berbohong, dan berperilaku jahat, semakin parah keterpurukannya. Orang akan berputar arah mulai mendaki yang bila ia bertaubat, meminta maaf kepada orang yang disakitinya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, membersihkan nama baik orang yang dia cemari, baik diketahui ataupun tidak diketahui oleh orang itu, serta berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatan buruknya itu. Ia bersedia mengerjakan hal-hal yang dibencinya, tidak disukainya dan dihindarinya dengan tuntas. Apabila itu merupakan tugas dan tanggung jawabnya, ia tetap mengerjakan itu secara sabar, tabah, terus putar otak dan panjang nafas. Kalau ini bisa dilakukan, orang yin ini akan bisa putar arah mulai mendaki yang. Tapi selama ini tidak dilakukan, selama itu pula orang ini akan terus terpuruk ke dalam lubang yin yang tiap hari pasti makin dalam. Apabila seseorang sampai mati terjebak, tepatnya sengaja menjebakkan diri dan tidak mau keluar dari lubang yin, dengan posisi terakhir ia masih saja asyik menggali lubang yin-nya, maka dia akan terkubur di dalam longsoran yin itu sendiri. Tewas mengenaskan. Mengenaskan bagi dirinya dan bagi orang-orang yang ditinggalkannya, seperti ia meninggalkan dendam mendalam kepada keluarganya, meninggalkan hutang menggunung yang harus ditanggung keluarganya, keluarganya hidup dalam kenistaan, keputusasaan, dan kemiskinan akut. Apabila orang sampai mati ada di lubang yin, namun dengan posisi terakhir ia sedang berusaha mendaki untuk keluar dari lubang yin, maka saat dia mati, keturunannya akan melanjutkan pendakian itu, dan cepat lambat akan mampu keluar dari lubang yin serta mulai mendaki gundukan yang, bukit yang telah dikumpulkan si orang meninggal semasa hidupnya tanpa sadar. Gundukan yang ini kelak akan membuat keturunannya hidup bahagia. Kondisinya berubah bagai bumi dan langit. Miskin jadi kaya, sendirian jadi banyak, bodoh jadi pinter, lemah jadi kuat, sakit jadi sehat, kuper jadi tenar, terbatas jadi tak terbatas, dan seterusnya. Apabila orang sampai mati ada di gundukan yang, dengan posisi terakhir sedang menuruni yang akibat melakukan amalan berkarma buruk, berenergi negatif, walaupun terasa nikmat saat melakukannya, dia ibarat terjatuh dari gedung atau tebing tinggi, tewas mengenaskan.
Walau secara kasat mata ia meninggalkan banyak harta benda, kekuasaan, ketenaran untuk keluarganya. Dan keluarganya pun cepat lambat akan masuk ke lubang yin. Walaupun saat ini mereka hidup terbalut atau terlihat dari luar sangat menikmati bahkan ketagihan posisi yang-nya. Kehancuran ini biasanya dimulai dari rebutan waris, hidup foya-foya, bermalas-malasan, karena hidup hanya bergantung dari uang tabungan hasil penjualan waris. Hubungan keluarga retak bahkan putus, mulai terlilit utang yang makin lama makin besar, jatuh miskin, sakit-sakitan, mengutuk dunia, dan seterusnya. Apabila orang sampai mati ada di gundukan yang dengan posisi terakhir tetap istiqomah, meningkatkan yang-nya secara positif berkarma baik, dia akan meninggalkan keluarganya dengan perbekalan yang luar biasa banyak untuk meningkatkan gundukan yang dan menghasilkan aneka karma baik berikutnya. Kondisi inilah yang benar-benar ideal, surga dunia. Ada yang bertanya, apakah gundukan yang orang lain dapat kita sabotase? Kita rampas gundukan itu, kita ambil alih, kita nikmatin. Dan apakah gundukan yin diri kita sendiri dapat kita lempar, kita alihkan untuk orang lain aja? Membuat orang lain bukan hanya diri kita aja yang pasti kejeblos karenanya? Saya pikir tidak. Kita hanya bisa menikmati yang kita sendiri dan menghindari yin kita sendiri. Namun, kita bisa memanfaatkan yang orang lain untuk melipat gandakan yang milik kita. Dan kita bisa menghindari yin orang lain agar kita tidak ikut ketiban sial, kejeblos yin kita sendiri. Maka, selektiflah dalam mencari teman, mencari pasangan hidup, mencari karyawan, mencari rekan kerja. Jangan pernah mau berurusan dengan orang yin. Perlu dipahami, yang itu bukan pahala, yin itu bukan dosa. Yang itu bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Yin pun demikian. Yin bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Yang itu adalah perasaan nikmat yang membuat kita terlena sebelum hancur. Yin itu adalah perasaan derita yang membuat kita terpuruk sebelum hancur. Gundukan yang terlalu tinggi atau lubang yin terlalu dalam akan roboh dan kembali ke titik netral. Betapa rentannya yang bila terus ditumpuk ke atas, dan yin bila terus digali terlalu dalam. Namun, ajaibnya, ada orang-orang tertentu yang berhasil menumpuk kekayaan dan kekuasaan dengan sangat luar biasa tanpa roboh dalam waktu yang lama. Apa rahasia mereka? Rahasianya terletak pada disiplin dalam memasang tiang pondasi di setiap tingkat pencapaian yang mereka